Baik itu punya manusia, benar itu punya Allah. Baik menurut Mas Agus, belum tentu baik menurut si A. Baik menurut si A, belum tentu baik menurut si B. Tapi kalau benar menurut Allah, mesti semua terima. Oleh karena itu, salat kita, perbuatan-perbuatan salat kita, bacaan-bacaan salat kita harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peta Tuhan, contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam diri Nabi ada contoh yang banyak. Kamu tidak bisa mencontohinya kalau 3 syarat kamu tidak melakukannya. Beriman, percaya kepada hari kiamat, dan banyak berzikir. Makanya ada orang-orang yang melarang zikir, ada orang-orang yang tidak sependapat dengan zikir. Mereka berkata bahwa itu tidak dilakukan oleh Rasul. Mereka sedang berdusta dengan firman Allah. Mengapa? Sedangkan dalam diri Nabi ada contoh. Sedangkan contoh itu bisa kita ikuti dengan 3 syarat. Beriman. Kedua, percaya kepada hari akhirat. Yang ketiga, banyak zikir kepada Allah. Dan salat kita harus sesuai dengan salat Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti seumpama kamu melihat aku salat. Ini sebuah contoh bahwa kini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, tetapi Nabi mempunyai ahli waris, dan ahli waris Nabi adalah ulama. Jikalau kita setia kepada Nabi, kita harus mengikuti para ulama. Para ulama itu bukan orang yang banyak ilmu, tetapi para ulama itu orang yang banyak akhlaknya, orang yang banyak ibadahnya, bukan yang ngomong ngono-ngono, bukan. Ulama itu 3, akhlaknya bagus, orang yang banyak akhlaknya, bukan banyak bicaranya. 2, ulama itu orang yang banyak ibadah, bukan pembicara yang orang lain beribadah dia tidak. Itu bukan ulama. Yang ketiga, ulama itu dia menjadi pelita lampu dalam kehidupan manusia. Al-ulama'u sirajuz zaman. Ulama itu adalah lampu yang menyinari kehidupan zaman, dan zaman akan tumbuh kalau ulama ini bergerak. Jikalau ulama ini orang wirid-wirid di rumah, ini bukan ulama, itu abid namanya. Orang yang wirid-wirid di rumah saja, salat sunnahnya 1000 rakaat, itu bukan ulama, itu abid, ahli ibadah. Ulama masuk surga 3000 tahun baru ahli ibadah masuk surga. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya ajak bapak-bapak semua
kita gantian. Nanti ke sana, nanti ke sini. Supaya kenapa? Bapak-bapak tidak termasuk ini. Hanya duduk di masjid. Kelola masjid. Tidak. Jenengan harus kelola manusia. Bukan masjid. Masjid adalah alat untuk mengumpulkan manusia. Jangan jenengan yang kelola masjid. Kelola manusianya. Maka saya senang bayaikan. Ada suara sumbang. Jangan dengar. Terus. Kenapa? Sebuah kebaikan kalau tidak ada tantangan itu seperti sambal, tidak ada garam. Kita semua ini kalau berjuang tidak ada tantangan seperti sambal, tidak ada garam. Tetapi tantangan kepada kita merupakan sebuah ujian moral bahwa kita tetap selalu baik dan pasti baik dan menghadapi semua dengan akhlak yang mulia. Ojo tersinggung, ojo marah, ojo mono. Iki cara-cara setan, tapi bijak, tapi santun, tapi akhlak. Ini penting. Ojo ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun dengan cara yang hikmah, bukan ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun dengan cara yang paling baik dan akhlak yang paling mulia. Amara bima'rufin falyakun amrahu bima'ruf. Kalau melarang kejahatan, larang dengan cara baik. Dan kalau mau cegah, suruh kebaikan, harus juga dengan cara yang baik. Larang dengan cara yang baik, suruh dengan cara yang baik. Sehingga yang paling penting akhlak kita dengan masyarakat. Ulama itu bukan kaum berilmu, tapi kaum berakhlak. Tinggalkan orang-orang yang tidak berakhlak. Sekalipun sorbannya menutupi matahari, jangan ikuti. Kenapa? Einstein juga hafal Quran. Einstein. Karl Marx hafal 1000 hadis. Mengapa orang tidak ikut? Karena mereka hafal, mereka ngerti tentang Quran. Mereka tidak termasuk orang-orang yang mengamalkan Quran. Inilah yang disebut furu'ah.